Kenapa waktu subuh ini kita diwajibkan oleh Allah SWT? Kenapa? Menurut ilmu finologi, bahwa pada waktu subuh itu alam berada dalam spektrum warna biru muda berkesesuaian dengan frekuensi tiroid. Jadi pergerakan selama sholat itu pada dasarnya adalah pergerakan pergantian waktu pergerakan perputaran alam ini. Masing-masing punya step by step, itu punya keistimewaan sendiri. Oleh karena itu warna apa yang ada di dalam subuh dan tinggi, warna itu kan kebiru-biruan itu, ini juga mempunyai rahasia tersendiri berkaitan dengan rezeki dan cara berkomunikasi. Maka kadang-kadang wong tua di sini nek nasihat, nek bar subuh aja turu sebab ndak seret rezekine. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Tidak lupa mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, utamanya bil lisan bi qouli alhamdulillahi rabbil alamin, karena kita masih diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak lupa mari kita berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Pada dasarnya, sekalipun kita ini melaksanakan perintah Allah, tapi hakikatnya itu bukan untuk Allah, tetapi untuk kita sendiri. Contoh, kita melaksanakan ibadah sholat semacam ini, kita melaksanakan perintah Allah, tapi bukan untuk Allah hakikat. Pahala itu yang menerima bukan Allah, tetapi kita. Maka dari itu sebenarnya sungguh disayangkan kalau ada makhluk yang tidak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, yang kemudian kita sebut dengan takwa itu. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk orang yang mutakin dan nanti akan melakukan sesuatu yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita tentang surah atau surat Toha. Kali ini kita akan mengkaji ayat yang ke-103
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbir 'ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Sadaqallahul azim. Setelah Kanjeng Nabi berjuang berdakwah kepada orang-orang Mekah, terutama orang kafir saat itu, tidak atau belum mendapatkan hasil yang maksimal, maka Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, fasbir ala ma yaquluna, monggo sabara sira Muhammad, ala ma yaquluna, ing atase barang kang ucap sapa kafir Mekah ing wasabbih lan salat sira bihamdi rabbika kelawan puji pangeran sira qabla tulu'i syamsi sadurunge mletheke srengenge wa qabla ghurubiha lan sadurunge ambese atau surpe srengenge wa min ana'il laili lan sapa pira-pira wektune bengi tasabbih monggo salat sira wa atrafan nahar lan pira-pira pinggirane rino la'allaka tarda, nawa niscaya kamu sekalian akan termasuk orang yang ridho pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, inilah salah satu ayat Allah yang menunjukkan kita ini wajib sholat 5 waktu dengan waktu-waktu yang sudah kita kenal, yaitu subuh, bersubuh, zuhur, berzuhur asar, berasar maghrib, bermaghrib isya. Ini wasabbih bihamdi rabbika, sekalipun ini berkhitab sabbih, tasbih ya, tapi ini bukan sholat. Qabla tulu'i syamsi, sing pertama sadurunge mletheke srengenge. Nanti kalau ada waktunya panjang kita lihat kenapa kita kok diperintah oleh Allah pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Ada apa sebenarnya? Itu ada hikmah yang luar biasa yang kadang-kadang kita tidak tahu. Kenapa subuh ini kok sadurunge ya kok dimong ya? Qabla tulu'i syamsi, subuh itu sadurunge mletheke srengenge, sebelumnya terbit matahari. Kemudian qabla ghurubiha, dan sebelum surupe srengenge. Sebelum surupe srengenge ini adalah sholat asar. Asar itu kenapa? Di waktu sebelum srengenge ambles dan menjelang ambles itu kita diharamkan sholat. Ini saya mengingatkan bahwa ada orang sholat asar
sholat sunnah, tidak boleh, haram. Kecuali ada uzur syar'i, kecuali ada sesuatu yang harus dilaksanakan, contohnya sholat jenazah. Jadi ada waktu-waktu yang diwajibkan, ada waktu-waktu yang ditahrimkan atau diharamkan oleh Allah untuk melakukan sholat. Seperti sholat subuh, sholat subuh itu juga tidak ada sholat sunnah. Nah, oleh karena itu sampai dengan nanti matahari sepenggalan, tapi insya Allah itu nanti itu ada hikmahnya. Kemudian yang pertama tadi qablatul syamsi, sebelum meletak matahari itu pada sholat subuh, wa qabla ghurubiha lan sadurunge surupe srengenge sholat asar, wa min ana'il laili lan pira-pira wektune wengi, yaiku sakwise sholat asar ana ing sangat bengi sira sholat yaiku sholat maghrib dan isya. Dan masa biwat nahar mongko sholat sira ing pira-pira rimane sholat rinane pira-pira pinggirane rino, tengah rino ya kuwi sholat zuhur. Inilah bapak-bapak dan ibu, la'allaka tardo, supaya surah kabeh kuwi ridho, ikhlas melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, namanya sholat ini juga nanti akan kita lihat kenapa di samping waktunya pada waktu juga akan kita lihat kenapa kemudian asar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, atau yang dibarani kalau zuhur ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini dari kelima itu adalah sholat-sholat yang pernah dilakukan oleh Rasul sebelum Nabi Muhammad. Jadi kita ini pada dasarnya adalah melaksanakan sholat yang sudah dilaksanakan oleh sekian banyak oleh para Rasul. Sebagaimana sholat subuh itu yang pertama kali menunaikan adalah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa waktu subuh ini kita diwajibkan oleh Allah SWT? Kenapa? Menurut ilmu finologi, bahwa pada waktu subuh itu alam berada dalam spektrum warna biru dan berkesesuaian dengan frekuensi tiroid. Jadi pergerakan sholat itu pada dasarnya adalah pergerakan pergantian waktu, pergerakan perputaran alam ini. Masing-masing punya step by step, itu punya keistimewaan sendiri. Oleh karena itu warna apa yang ada di dalam subuh dan tinggi warna itu kan kebiru-biruan itu, ini juga mempunyai rahasia tersendiri berkaitan dengan rezeki dan cara berkomunikasi. Maka kadang-kadang wong tua di sini nek nasihat, nek bar subuh aja turu sebab ndak seret rezekine. Jadi ketika aura semacam ini kita tidur itu kita tidak bisa menghirup dengan sempurna. Kenapa? Karena tidak bisa mencerna, karena kita tidur, roh kita juga tidur. Oleh karena itu dari sisi ini luar biasa.
apabila kita mau menunaikan yang kadang-kadang tidak kita sadari bahwa kita telah menunaikan itu, sehingga dari sisi waktu ini luar biasa. Maka kemudian kadang-kadang juga kita kita berangkat itu juga menghirup udara pagi, udara segar, juga mendapat kesehatan. Lebih daripada itu pahalanya, menurut Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sholat qabla subuh, sholat sebelum qabla fajr, atau sholatul fajri, sholat fajar adalah khairun minat dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia seisi. Nah ini luar biasa, tetapi memang lagi-lagi setan itu banyak yang menggoda kepada kita. Nah, oleh karena itu berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita tetap ajak, diberikan keajikan untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah semacam. Hanya yang penting kita harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berikutnya adalah waktu sholat zuhur. Dari pergerakan alam yang semacam tadi, dari sinar ke jinggo, jika kemudian semu merah itu ya, semu merah dan sebagainya, maka bergeraklah alam itu yang dimana warna itu kemudian menjadi menguning, dan ini berpengaruh kepada perut dan sistem pencernaan. Jadi ketika sholat kita itu benar, di sholat zuhur itu akan berpengaruh kepada pencernaan kita. Nah, kenapa? Pada dasarnya ketika kita rukuk dan sujud itu juga akan mempengaruhi, sama dengan olahraga itu kira-kira akan berpengaruh ke sana juga. Maka dari itu yang penting gerakannya benar. Nah, sholat juga sampai gerakan yang betul, ya tentu itu akan bisa membawa pengaruh. Kemudian sholat asar, alam setelah itu berubah lagi warnanya menjadi jingga atau oranye. Nah, warna jingga dan oranye inilah yang harus kita hindari jauh sebelum masuk kepada warna berikutnya. Kenapa? Di dalam cara wong Jawa, wong tua niku suruh. Ini gelombang apa namanya? Kita manusia dengan jin itu, dengan setan itu, dengan jin terutama itu adalah hampir yang sama. Ada pada itu cara wong Jawa, cara wong itu padha jin padha metu. Alam kita dengan jin itu sangat dekat gelombangnya. Maka dari itu wong kula nek nasihati kan aja turu suruh ping srengenge, ini apa ora ilok. Mungkin nek wis muni ora ilok ngono kuwi kita dhisik mbok saiki agar ora ilok ngono kuwi wedine ra karuan, padahal elok ya dinamo apik. Aja turu surup ora ilok. Nek saiki ra apa elok ki apa to itu padahal ini ora apik ngene iki ya padha nek apa pressure itu beda dengan ora ilok. Nek takon kok ngeyelan dasar-dasarnya, sehingga alam sekarang itu zaman ada berbeda ya Bapak Ibu sekalian. Mulane ana bayi atau anak kecil turu surup itu tidak dengan rewel, ini pas memang gelombang dunia ini antara frekuensi manusia dengan frekuensi jin itu sangat berdekatan. Nah, oleh karena itu di dalam sholat asar ini adalah kita, kalau ini warna antara merah dan kuning, yang ini
kosta atau kelenjar eksorin pada pria jantan. Fungsi utamanya adalah untuk mengeluarkan dan menyimpan sejenis cairan yang menjadi 2/3 bagian daripada nutfah. Jadi nek ana wong kok anggur menjelang asar berasa mulu iya kira-kira nek wong lanang ya nek jatuh lemes niku nggih apa namanya jangan ya bisa saja berpengaruh dari sini. Maka dari itu sholat asar itu juga berpengaruh terhadap kesehatan kita ini. Kemudian berikutnya adalah sholat maghrib. Warna alam kembali berubah menjadi merah. Sering pada waktu ini kita mendengar banyak nasihat orang tua agar tidak berada di luar rumah supaya tadi akhir asar kemudian menjelang maghrib ya, itu ya sebagaimana tadi yang katakan adalah gelombang tadi. Kemudian yang terakhir adalah waktu isya. Pada waktu ini warna alam berubah menjadi nila atau indigo dan selanjutnya menjadi gelap. Waktu isya mempunyai rahasia ketenteraman dan kedamaian yang frekuensinya sesuai dengan sistem kontrol kota. Tapi saat ini terkait ada televisi, kemudian ada HP, itu banyak yang orang tidur tidak sesuai dengan kebutuhan. Orang tidur itu mestinya dalam sehari semalam itu adalah 8 jam, itu yang standar. Nek 8 jam itu dimulai dari jam 09.00 ya, kira-kira 09.00, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi itulah apa namanya sholat tidur yang sesuai dengan standar kesehatan yang bagus. Tapi gandeng saat ini ono HP, ono jam 1 lagi tangi, lagi turu. Kadang-kadang jam 1, jam 4 wis tangi misalnya 2, 3, 4 jam. Nah makanya kesehatan sekarang itu kan dirasakan penyakit bermacam-macam, tambah rumah sakit tambah. Iki ya pasiennya kok yo kebak. Ini juga menjadi salah satu penyebab penyakit karena kurang tidur. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu dengan mengetahui rahasia daripada waktu yang ada di dalam sholat ini, mudah-mudahan bisa memotivasi kita, mendorong pada kita lebih giat untuk melaksanakan sholat tepat pada atau di awal lah, tepat pada waktu nanti dibuat. Apa sholat itu kan antara zuhur misalnya kan selama sengenge matahari itu tergelincir sedikit, kemudian sampai dengan bayangan itu lebih panjang daripada wajah kita. Itu ya boleh, tapi ini di awal waktu, karena justru di awal waktu sesuai dengan waktu tepat waktunya di awal itulah yang akan membawa pergantian daripada siklus alam atau power alam ini, sehingga kita bisa memetik banyak hal. Satu, hikmahnya sholat. Dua, pahalanya sholat. Yang ketiga, apa yang akan di dalam sholat itu, sehingga kita ini akan menjadi orang yang fresh dunia dan fresh akhirat, dan min ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Sholatullah
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.